bahwa kekuasaan tertinggi di Keraton Surakarta Hadiningrat itu adalah Sri Susuhunan. Ya. Ini harus kita pegang teguh. Gini, mungkin saya akan berbicara itu dari kacamata di pihak Sinuwun ya pada saat ini ya. Sebetulnya menurut saya Sinuwun itu tidak pernah menganggap ada konflik di Keraton Surakarta ya. Bahwa kemudian ada unsur-unsur lain yang menimbulkan persepsi adanya konflik di Keraton Surakarta ini, itu saya tidak akan banyak jauh berkomentar, kecuali beberapa hal yang sifatnya itu menyangkut tentang masalah paugeran keraton. Bagaimanapun juga kita itu harus mengakui, namanya jangankan kok kita, yang namanya pemerintah pun mengakui, regulasi juga mengakui, undang-undang juga mengakui, peraturan presiden juga mengakui bahwa kekuasaan tertinggi di Keraton Surakarta Hadiningrat itu adalah Sri Susuhunan. Ya. Ini harus kita pegang teguh bahwa Sri Susuhunan itu adalah orang yang bisa dalam tanda kutip itu mengucapkan keputusan akhir dari segala-galanya yang terjadi di keraton. Nah, ini mungkin dianggap oleh beberapa pihak itu mengusik keberadaan mereka, apakah keberadaan secara kekuasaan ataukah keberadaan secara finansial menawi ya. Sehingga menyebabkan ada rasa kurangnya tenggang rasa yang ada di antara mereka itu, bahwa ini harus terjadi karena mungkin sudah menjadi kebiasaan dari mereka itu bahwa selama ini mereka punya kuasa. Jadi konflik itu menurut saya tidak ada, tapi konflik itu menurut saya adalah konflik yang direkayasa. Konflik yang memang sengaja dibikin, konflik yang sengaja dibuat hanya untuk mensahkan pemikiran atau kekuasaan dari orang-orang tertentu. Menurut saya itu. Tapi dasar daripada konflik sendiri terjadi di Keraton Surakarta ini menurut saya sebenarnya tidak ada. Dan saya harus setuju pada Sinuwun bahwa beliau itu memang sebetulnya tidak pernah merasa beliau itu punya konflik. Gitu loh. Gitu. Nah, saya coba untuk angkat sedikit ya beberapa peristiwa yang mungkin akhir-akhir ini terjadi, mungkin cukup hot lah di mata masyarakat ingkang wonten. Saat tinggalan dalam Jumenengan kalau wingi, ya, pada waktu tinggalan Jumenengan kemarin itu Sinuwun itu mengangkat garwonya sebagai Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Sinuwun mengangkat putranya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo sebagai Adipati Anom Hamangkunegara. Saya sebenarnya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang perlu dikonflikkan, karena dalam hal ini kekuasaannya Sinuwun itu sudah mengatakan bahwa beliau itu punya hak untuk mengangkat istrinya sebagai prameswari atau memilih salah satu dari anaknya itu menjadi putra mahkota. Nah, oleh beberapa unsur yang ada di luaran itu dikatakan bahwa itu tidak sah atau itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Saya sebenarnya bingung mendengarkan masalah itu karena
sebetulnya orang-orang ini yang mengatakan hal seperti itu, yang saya percaya sebetulnya mereka tuh tahu persis sebetulnya bahwa itu hukumnya sudah seperti itu, gitu. Nah, mbok ya coba kita itu berkaca kepada sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya atau yang pernah kita kerjakan. Kalau si Nuwun itu tidak punya hak untuk mewisuda, apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, atau apakah itu abdi dalem, apakah sentono dalem. Kemudian pertanyaan saya terbalik, saya balik. Lah sebetulnya yang punya hak untuk mengangkat itu siapa? Gitu. Kalau bukan si Nuwun itu kemudian siapa lagi? Ya. Apakah ini Menteri Pariwisata? Apakah ini lembaga menapa menika kerakyatan? Apakah ini ormas? Nah, itu yang saya coba pertanyakan. Dan tolong kasih tahu sama saya, kalau itu salah yang benar itu siapa? Dan seperti apakah yang betul itu? Gitu. Nah, ini yang saya pengen tahu gitu loh. Karena jadi bahan omongan di beberapa tempat itu, yang menurut saya itu omongan tersebut sama sekali tidak ada isinya. Karena substansi daripada itu sebenarnya menurut saya tidak ada. Ya, jadi kalau ini kemudian hanya dibikin, hanya sekedar untuk mensandiwarakan konflik, seperti di pertanyaannya tadi itu, lah, ya sudah, ya, tanpa alasan, tanpa suatu hal, hanya untuk sekedar membuat suatu konflik atau bahan konflik seperti kayak gitu. Nah, kalau sekarang saya diangkat sebagai Sinuwun, sebagai seseorang dengan pangkat tertentu oleh Sinuwun, tentunya itu juga tidak sah. Dan saya nggak ngerti berapa ribu orang di dalam keraton ini diangkat pangkatnya oleh Sinuwun itu dinyatakan tidak sah. Gitu. Nah, apakah yang diangkat di tempat lain itu kemudian menjadikan dirinya sebagai sah? Gini, ini lebih jelasnya lagi begini. Yang mengangkat saya atau abdi dalem, yang namanya abdi dalem, yang namanya sentono dalem. Dalem itu artinya adalah raja di dalam konotasi keraton. Jadi kok saya mengatakan abdi dalem dan sentono dalem, itu artinya adalah abdinya raja dan sentononya raja. Ya. Nah, raja itu siapa? Raja tentunya berkuasa di dalam keraton. Jadi ada rajanya, ada keratonnya. Jadi kalau raja ini mengangkat abdi dalem atau sentono dalem, atau mungkin dalam hal ini adalah putra mahkota atau prameswari dalem, itu artinya orang-orang yang diangkat ini adalah orang-orang yang diangkat oleh rajanya yang berkeraton. Dalam hal ini adalah berkeraton di Surakarta, Hadiningrat. Nah, kalau dia diangkat oleh orang lain di luar daripada diangkat oleh raja, pertanyaan saya kemudian dia abdinya siapa? Ya, apakah dia abdinya Sinuwun Pakubono 13 atau bukan? Kemudian dia itu berkeraton di mana? Apakah berkeraton di Keraton Surakarta Hadiningrat atau berkeraton di restoran atau di hotel atau dimanapun di situ? Nah, ini yang menurut saya sebetulnya perlu diluruskan kembali oleh orang-orang yang menerima gelar tadi itu, apakah gelar yang mereka terima itu bisa dipakai di dalam keraton ini apa tidak. Kasihan orang-orang ini kalau kemudian dia berpangkat Kanjeng Raden Tumenggung, dia datang ke keraton, tapi di keraton tidak diterima karena tidak ada di dalam listnya keraton. Dia bukan abdi dalemnya Sinuwun, gitu. Apabila kita melakukan suatu misalnya katakanlah ngabekten atau tinggalan jumenengan, mereka ini kan mau menghadiri tinggalan jumenengannya siapa? Harusnya kan menghadiri tinggalannya jumenengan Sinuwun yang mengangkat saya sebagai abdi dalem di dalam keraton Surakarta Hadiningrat. Tapi kalau yang mengangkat orang lain, ratune kuwi sapa, abdine sapa, keratone nang ndi. Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi, karena menurut saya itu ya, ini kalau kasarnya kalau saya ngomong ya mungkin ya mau dipotong ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Ini pembohongan publik menurut saya, ya kan, karena terus terang saja yang ngangkat ini sebenarnya tidak punya hak untuk mengangkat
tapi membuat dirinya itu seakan-akan dilihatnya sah karena dia itu mewakili Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan peraturan mengatakan Sinuhun tidak bisa diwakili. Sinuhun itu tidak punya wakil. Sinuhun ya Sinuhun, satu sudah. Tidak mungkin untuk punya wakil, apalagi PLT, tidak bisa. Masih meger-meger nyun sewu, Sinuhun itu masih ada di situ dan segala macamnya. Kemudian ada PLT di sana segala macamnya, itu tidak sah. Tidak boleh sebetulnya. Dan saya tahu orang-orang yang mengerjakan itu sebetulnya tahu tentang hal ini. Cuma saya nggak tahu aja kenapa itu dilakukan. Mungkin alasannya adalah untuk mengangkat konflik. Itu Mbak jawaban saya.